Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Davi Firdaus di channel Firdaus Entertainment. Kebetulan setelah dari saya Semarang kemarin, saya langsung berkunjung ke Kerawang. Ini perkenalkan Pak Aris dari Kerawang. Sebelumnya kita sudah ketemu lama ya, membicarakan persiapan MDK di Kerawang yang mungkin alamatnya daerah industri itu ya. Oke. Di sini akan saya explore atau akan saya sampaikan tidak jauh dari edukasi bagaimana mungkin pengalaman dari para pebisnis MDK. Ada yang mungkin masalah, ada yang mau ingin di upgrade ya, dan ingin istilahnya itu eksis dan selalu tumbuh berkembang. Ini kita akan dialog dengan Paris. Untuk itu silakan Paris menyampaikan, mau tanya dulu ke mesin silakan, atau mau menanyakan ke pengembangan dari bisnis ini itu kemarahannya gitu, yang Paris inginkan gitu kan. Silakan. Terima kasih Pak Firdaus. Untuk kesempatan kali ini alhamdulillah bisa berjumpa dengan beliau yang kesekian kalinya. Sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah komunikasi kaitannya dengan persiapan AMDK kami. Dan ini kami sudah mencoba dari hal yang terkecil, yaitu dari mesin RO yang nanti rencana akan dikembangkan untuk AMDK gelas, botol dan lain sebagainya. Nah, gini Pak Firdaus, sekarang kan saya sudah startup dengan mesin lokal, kita bikin sendiri, memang sedikit kita duplikasi dari mesin impor. Dan ini kita bikin dari anak bangsa untuk produk RO-nya. Apakah nanti ini bisa dikembangkan menjadi atau di-upgrade menjadi air minum AMDK? Oke, pertanyaannya mendasar, dan ini juga mungkin sering ya ketika kita menerima telepon dari para pebisnis, baik dari mulai terkecil repetisi ulang yang banyak ya, ingin ke arah publikasi. Nah, bicara publikasi boleh Anda simak, dan ini betul-betul ada catat. Bicara publikasi, bicara publikasi. Bicara publikasi, bicara tandemnya berapa kubik, kemudian transfer mesin fillingnya apa saja, betul nggak? Ya. Contoh begini, ketika menentukan mesin cup, Pak saya mau bisnis apa? Mesin cup. Ada yang mendasar tidak tahu harus beli mesin seperti apa. Indikasinya begini, output yang dikeluarkan sehari berapa? Kayak Patlen plus minus lah 800 dos ya per hari ya. Kalau misalkan botol 600 ml ya, dikali kemampuan dari filling botol yang lokal ya, ini plus minus dia tuh kemampuannya 1000 botol per jam. Nah, dikali 8 berapa? 8.000 dikali 600 ml berapa? Plus minus 4.250-an kalau nggak salah ya. Nah, galon, kalaulah bermain depot atau bermain home ya kayak begini, paling tingginya 400-500 per hari, paling tinggi kan, rata-rata ya. Nah, hitung keseluruhan dari misalkan kalau galon hitung dari 20 aja 20 kali 500 berapa? 1000 lah, betul nggak? Hah? Ya. Tadi tambah lagi dengan 4.250, berarti 5.050. Tambah lagi dengan cup begini. Cup itu isi 48, 200 ml dikali 48 berapa? 10,5 liter. Artinya untuk satu dus itu mengisi 10, bulatkan di 11 karena ada tumpah ya, deal ya. Jadi 11 dikali 750 atau 800 dus berapa? Plus minus lah sekitar 8.050. 8.250 ditambah tadi berapa? 5.250 berapa? Berarti 13.500 ya. Oke. Nah, ini hitungan yang sudah baku, artinya hitungan Pak sekian untuk apa? Nanti dibagi 13.500 dibagi 8 plus minus harus kemampuannya 2 kubik per jam kan? Betul nggak? Itu gampang menghitung kubikasi. Nah, pertanyaan yang berdasar yang mungkin akan melebar dari pebisnis home industry, bagaimana menyikapi ingin AMDK. Oke. Ini untuk yang para pebisnis pemula, kita jangan mengejas diri kita itu udah bisa maju, harus maju. Karena Tuhan
tidak menentukan atau mentakdirkan kita di sekian. Kita yang menentukannya. Ya. Tinggal kita bagaimana bisa belajar. Satu, egoisnya kita lepaskan. Kita semangatnya terus. Ya. Berdoa jangan lupa. Ya. Segala sesuatu yang terjadi tidak ada namanya abrakadabra. Semua diusahakan, semua ada izinnya Allah. Betul nggak? Setuju ya? Setuju. Nah, ini artinya apa? Mau ke agama siapa, tetap kita harus berdoa. Supaya apa? Kekuatan doa inilah yang membuat kita eksis dan dapat kelancaran kan. Nah, nyambung dari persiapan bikin pabrik. Mungkin tadi pertanyaan, Pak, bisa nggak dari RO ini bisa dari pabrik? Pabrik itu bahasanya gini, ada kemasan berarti yang ditanya apa? Lifetime. Berapa lama dia itu kuat? Kalau nggak lama dia berubah, air itu akan terbuang dan tidak jadi kuat. Betul kan? Nah, ketiga, seperti apakah apakah ada keharusan luas berapa? Itu nggak ada keharusan kalau luas. Yang ditanyakan mungkin pihak SNI dengan Badan POM ini kelayakan tempatnya. Contoh, ketika pengambilan air sumber dari air tanah, jangan ada pembuangan WC atau spiteng itu ada di sekelilingnya. Kenapa? Itu kan terkomunikasi. Nanti bahasanya bagaimana bikin spitengnya agak jauh dari sumber. Itu menata. Kedua, menata dari namanya ruangan ada yang nanya apa berapa ke berapa, minimal saya harus bikin yang skala sedang. Saya jawab sekarang ya, karena ini banyak pertanyaan seperti ini dan ini sekalian kita edukasi supaya bahasanya dari persiapan pabrik, kemudian berapa minimal ini ubikasi yang kita siapkan. Minimal banget ya tadi sekitar bisa 10 kali 20 cukup. Luas tanahnya. Nah, luas untuk bangunan itu untuk minimal untuk 3 mesin bisa, kemudian cuma packing kedodoran kecil. Nah, nanti siasatilah kalau misalkan si tempat itu terlalu pas-pasan, link untuk agen tersebut sudah dibentuk. Artinya ketika output itu harus mainkan rumus FIFO, terus in terus out. Jadi jangan sampai yang sudah lama nggak keluar, yang lama yang baru keluar. Karena apa? Pertanyaan harus FIFO. Karena bedanya depot isi ulang dengan AMDK, dia punya kadar tinggi yaitu ozon dalam dia harus mencapai 0,4 ppm. Atau bahasanya biasa menggunakan ozon minimal banget 10 gram plus oksigen generator. Kenapa 10 gram? Bicara 10 gram sudah mewakili untuk ribuan liter yang dikeluarin. Tapi kalau sudah kubikasinya 30.000 kubik per jam untuk PM itu nggak mungkin dia menggunakan 10-20 gram, dia mungkin naik ke atas 45 gram. Jadi ozon itu harus satu yang diputar, yang dipakai dihitung per jamnya berapa liter. Nanti ozon yang menyesuaikan supaya apa? Tingkat akurasi, tingkat campurnya ozon akan sempurna, akan homogen. Bahasanya begini. Pertanyaan mungkin begini, Pak, ozon itu gimana prosesnya? Ozon itu kan ada orang tuh jual ozon saja, kalau saya jual ozon plus oksigen. Kenapa? Nanti kalau oksigen murni yang kita desain di ozonnya itu dia menghasilkan murni hampir 99%. Nah, sehingga dia digabung O2 dengan O1 membentuk O3. Nah, ketika racikan ini belum lengkap, tanpa ada apa? Harus ada pump sirkulasi, harus ada static mixer. Apa itu static mixer? Saya bikin modif, nanti kalau mungkin dari rekan memang memerlukan, di dalam itu seperti tusuk sate atau baling-baling. Jadi saya itu harus berputar, artinya dikocek. Nah, ketika dia dikocek dan kemudian dia benturkan juga ada ilmunya juga. Coba lihat posisi di sini ya. Air dari ozon supaya tidak ada masalah di lapangan ozon itu akan balik, air nanti jadi banyak yang rusak karena ada air arus balik, jadi si ozonnya kebakar, banyak kejadian itu, betul nggak? Kenapa? Itu salah pasang. Maaf, saya bukan sok pintar, tapi saya mempelajari lapangan supaya jangan banyak trouble. Misalkan ini air produk, ozon kita pasang, mau di bawah silakan, mau di atas silakan. Yang penting tingkat ozonnya itu
Dia mau menembak itu dia naikin ke atas dulu supaya nanti arus balik ini tidak ke ozon. Artinya gini, misalkan ozon taruh di bawah nih, dia naikin dulu ke atas, melebihi tandon. Misalkan taruh di sini, ozon lebih di sini, si stabilizer misalnya taruh di sini. Oh, supaya masuk ya? Nah, sehingga nanti tidak ada, nggak mungkin kalau air ke sini dia naik ke sana kan, dia turun di sini. Nah, jadi diakali seperti itu, oke? Gravitasi Nah, ya. sebelum dia tuh masuk ke sini diputar, dia ada pipa namanya yang dari bilang stabilizer untuk apa? Mengecek kondisi airnya begini. Nah, ketika dia masuk, jangan pipa sampai sini, dia sampai bawah sini. Dia menekan dari bawah, dia ke atas jadi rata. Itu ilmunya yang mungkin barangkali saya share dan nggak akan pelit supaya apa? Ketika di lapangan itu kandungan ozonnya tidak memenuhi, banyak orang tuh memperoleh SNI gagal. Berarti ini idealnya masuk dulu ke bawah, pipa yang masuk ke dalam, sampai ke bawah baru sampai sini aja lah. Kalau misalnya ketika outputnya di sini, si air itu dekatkan dengan output yang mau bekerja. Sehingga apa? Ini ada fungsinya. Sirkulasi itu. Ya, jadi si outputnya itu dia masukkan agak bawah, si pipanya sampai sini, dekat dengan lubang yang mau out. Dia kalau diambil yang baru juga keambil, tapi dia akan lagi balik ke atas. Oke, jadi rata ya. Nah, ratanya suatu air yang diproses, hitunglah berapa tandon yang dihitung, yang dimiliki. Contoh, kalau tandonnya 4 ini berapa seribuan? 700 liter. 7, kalau dikali 2 1.500. 1.500 kalau si pompanya 2 kubik per jam, dia hitungan setengah jam aja sudah bisa terputar, sudah masuk terputar kan, karena lihat dari kapasitas pompanya. Oke, bisa diikuti ya. Oke, selain kita berkembang ke arah teknik, saya akan jawab, bisa nggak ini menjadi SNI? Bisa, cuma nanti nomornya beda, ada nomor sekian untuk mineral, untuk demineral nomor sekian SNI-nya. Sesuai dengan hasil produksinya ya. Betul, kalau mesinnya RO ya nanti SNI-nya nomornya sekian. RO-nya. Kalau yang HMPK ada lagi. Masalah ya ada SNI-nya lah. Kita nggak salah itunya. Yang bedakan nomor itunya. Barusan saya akan menyikapi satu tadi, bisa nggak bisa. Cuma bahasanya gini. Ketika orang yang mau bikin pabrik, mau home industry, saya tidak menekankan harus besar murah. Satu, mengikuti juklat yang diingin saya seperti apa. Satu, kayak tadi WC nggak boleh ada di tempat produksi. Setiap mesin piling nanti ada drainase. Setiap pengisian nggak boleh di luar, harus di dalam supaya steril. Setiap orang yang mau masuk dan mengisi, jagalah si pipa yang masuk itu budget juga. Jangan sampai PPC itu takutnya tidak budget kan. Nah, kemudian kontaminasi dari manusia operator hindari dengan apa? Masker, sarung tangan, kemudian AC. Kenapa? Pakai ozon pun, pakai ultraviolet pun banyak yang nggak lolos bakteri ada. Kenapa? Namanya pengusuran ketika mesin habis, dia nggak dibuang dulu biasa semua, ya kan? Ketika mesin piling galon, cup atau botol itu habis, pada sore itu dia berhenti, nanti paginya itu dia buang dulu kan, sisanya itu, sisa produksi buang supaya apa? Air yang dimasukkan itu diolah lagi dulu sebelumnya. Oke. Dari itu ada tambahan pertanyaan. Ini kaitannya sebetulnya kan kami di Karawang ini ada potensi sumber daya alam. Di sebelah selatan Kabupaten Karawang itu ada gunung. Dan itu ada beberapa titik mata air yang kalau kondisi kemarau pun masih mengeluarkan. Kebetulan Karawangnya di mana itu? Di daerah Pangkalan. Pangkalan ya. Gunung Sanggabuana. Kalau dikenal di Karawang ada Gunung Sanggabuana. Kita di sana ada beberapa rekan yang sudah mempunyai sumber mata air langsung dari gunung. Artinya kita tinggal kerjasamakan dengan mereka, insya Allah bisa terjalin. Kalau saya sudah berkomunikasi, tinggal investasi berapa sih sebenarnya Pak? Ketika saya harus beli cup filling, saya harus beli material gelas dan lain sebagainya.
Itu ketika kemarin saya coba kalkulasi sendiri kok kayaknya biayanya terlalu besar gitu Pak. Dianggap berapa Anda yang menghitung? Kalau untuk yang 4 lane itu kira-kira di angka 500-an kalau saya berhitung untuk secara total ya, termasuk treatment air itu sendiri. Oke. Kedua, yang Anda mau tanyakan pada spek tekniknya atau mau yang sekalian yang tadi sumber alam tadi yang saya akan ulas? Yang sebenarnya untuk jangka ke depan kita akan menggunakan air dari pegunungan yang notabene memang lebih higienis ya secara kadar. Kebetulan sana juga sudah dicek kadar airnya dan memang memenuhi syarat untuk bisa masuk ke AMPK. Itu potensi alamnya. Sebentar nanti yang kita kembangkan sebagai investor agak di selanjutnya kita akan menyimak dari yang barusan ya. Dari pilihan sumber air itu silakan, saya tidak menekankan harus sumber alam gunung. Jadi kan pebisnis itu justru begini, ketika rumus nih ya, ketika kondisi alam air gunung nggak ada, air tanah saja yang ada, tapi berkendala di sanalah belum bisa ada. Karena sumber airnya nggak ada yang bagus. Nah, tapi masalahnya kenapa? Dan harus bagaimana? Itulah tanya-tanya dulu. Dengan caranya satu dites ke laboratorium, pakai apa? Ambil sampelnya, kemudian dicek, nanti parameter seperti apa nanti kita bantu. Kedua, saya akan bicara mengenai berapa besar sih investasi. Banyak pertanyaan ini yang biasanya pusing saya apa namanya itu nggak mau jawab. Justru saya jawab tuh begini ya, kenapa bukan pusing mau jawab? Diulang nih, banyak orang yang nanya, Pak saya mau bikin pabrik, berapa besar atau modalnya yang harus saya siapkan? Modal itu perlu dan harus pilah dulu. Anda bergerak bisnis itu karena kebutuhan yang diangkat atau keinginan yang mau angkat. Kalau kebutuhan itu pasti karena ada namanya order atau ada orang yang sudah ternilai terukur berapa dus atau berapa ini ya. Kalau cuma terukur. Tapi keinginan beda. Betul nggak? Ada ambisius untuk ingin semua tapi belum kebaca itunya jualnya, betul nggak? Nah, artinya ini memilah. Milahlah, utamakan kalau memang baru terbentuk kap dulu. Supaya apa? Jadi jangan bicara berapa besarnya ini, tapi ujung-ujungnya saya punya modal 300 Pak. Bagaimana punya 300 bisa bikin pabrik? Begitu ujung-ujungnya. Jadi kita ngejelasin detail yang udah angkat di atas 500 nggak cocok. Jadi bukan masalah saya merendahkan orang yang nggak punya uang baik, bukan. Tapi bagaimana sikapi ketika kita sudah punya namanya niat ingin usaha, tidak ada nomor alasan menjadi alasan, tidak ada. Ingin maju nggak ada alasan, yang ada bagaimana solusi. Betul nggak? Alasan jangan dibuat-buat karena alasan itu tidak penting. Kenapa? Itu bagi orang yang nggak mau mikir alasan, bikin 1000 alasan. Wah Pak nggak bisa jalan karena nggak punya ongkos, nggak punya modal. Itu karena apa? Alasanlah yang membuat dia dibentuk supaya dia istilahnya diam statis. Kalau dia tuh gerak, nggak punya ongkos, pinjam dulu. Setelah punya duit, sudah ada pekerjaan, bayar lagi, bisa kan? Jadi nggak ada alasan ya. Semuanya. Nah, kita kembali ke arah namanya tadi pertanyaan Pak, berapa besar kalau saya bermain cup? Bermain cup saya sarankan untuk pebisnis pemula, satu, saya pernah di WA juga sampaikan. Satu, manfaatkan kalau gedung ada atau rumah ada, rumah aja pakai. Kalau rumah di sini kecepit, kontrak dulu. Tapi usahakan yang satu, tapi 5 tahun. Kenapa? Beda lah nanti ya. Nanti hitungannya dari 5 tahun itunya MOU-nya bayarnya per tahun. Supaya apa? Nanti akan kelihatan frekuensinya dari 6 sampai 1 tahun dan 2 tahun. Karena bisnis nggak bisa dinilai dari 2 bulan 3 bulan, nggak bisa ya. Biasanya 6 bulan kesana baru kelihatan kan. Betul nggak Mas ya? Oke. Nah, itu satu. Kedua, kalau ada renov, persentasekan jangan terlalu besar, seperlunya. Kayak tadi pemenahan untuk mengikuti standar joklatnya SND apa? Contohnya kayak drainase dalam, bagaimana skat, bagaimana ada AC, bagaimana ada cuci tangan, itu semua pelengkap ada, harus ada. Kenapa?
biar lulus SNI-nya. Ya. Yang lebih penting lagi, tadi kelewat, bikin merek. Ya. Merek itu tidak orang beli rumah itu tidak akan melihat gudangnya berapa, enggak. Lalu airnya enak udah dia beli lagi, betul enggak? Ya. Nah, artinya bukan berarti mensiasati asal bikin aja enggak juga. Ya. Nanti ada bahasa namanya penerusan yaitu quality control. EQC ya. EQC ya. Di sini apa kontrolnya? Yaitu ketika si pekerja itu bagian water treatment seperti apa, melakukan catatan harian, mingguan, bulanan, yaitu perawatan ini hari ini publikasi sekian, tekan sekian, kemudian melaporkan publikasi menurun sebagainya, harus bagaimana langkahnya, apakah di cleaning ada nggak mesinnya cleaningnya, Ya. kalau nggak di cleaning Pak harus maintenance begini diganti, itulah akan garis bawahi. Kalau bisa kita hemat, kenapa harus main beli? Bersihkan dengan sitet asid, dengan cara sistem yang nanti saya akan jelaskan nanti di adalah di konten sebelumnya ada untuk membersihkan membran. Kemudian saya jawab lagi tadi mengenai persiapan MDK, selisih itu tadi 3 ya. Keempat, hitunglah bikin bahan baku itu minimal 2-3 bulan. Kayak apa dusnya, cupnya, lakban. Yang mahal tuh satu di cup. Cup itu kalau ingin murah minimal 1 box itu sekarang ini di angka 360 box lebih lah per double ankle ya. Kalau nggak salah ya 300 ya. Kalau nggak salah lagi 1 box dus itu 3.780 piece ya. Nah, pilihlah gramasi si cup itu yang ketebalannya di 2,8 gram. Saya sarankan 1 gelas ya. si gramasinya 2,8 gram. Saya sarankan ke 5 poin. Bukan tadi syarat untuk kulitnya bagus, dia tebal. Kemudian si warna itu jangan sampai berbekas ke ini dari kontaminasi. Ya. Nah, ketika dia itu sudah masalah, tes 1 meter dia lepas, tapi dia pakai pipa, masukin pipa, jatuh lewat pipa, das jatuh, dia pecah nggak? Kalau silinnya tebal, cupnya 2,8 saya jamin nggak akan pecah. Kenapa? Ketika penelusuran bahan baku jelek, air sebagus apapun, serah apapun, tidak ada apa-apanya, nanti bakteri masuk. Ya. Itu nggak setuju ya? Nah, berarti apa? Hitunglah. Itu saya pernah hitung. Kalau Anda ingin menghitung di angka persiapan 2 bulan, lead cup itu minimal order yang pakai itu 60 roll. Nggak bisa ditawar Pak, pengen 50 nggak bisa, 60 roll. Kedua matres itu cetakan yang akan dibuat dia harus kena cas namanya satu warna berapa, biasanya sekitar maaf ya langsung keluar aja. Bukan namanya si desain cupnya itu satu warna plus minus 2.500.000. Kalau 4 ya 10 juta. Ya. Ingat, hitungan HPP itu ada dua pilihan. Satu pilihan ketika masa pertama, yaitu ada kena cas matres. Tapi ketika yang bikin lagi order habis, HPP itu 10 juta udah nggak ada karena matres sudah hak milik yang bayar. Nah, itu kemudian yang disiapkan ya untuk publikasi pemula, dus minimal kalau ingin murah 20.000 piece minimal biar murah. Dan ketebalannya nanti ada saya kasih supaya apa? Jangan bermasalah juga. Ya. Karena apa, banyak orang yang ngirim ketika jalannya jelek tahu-tahu pada pecahan apa, ini nggak bisa menopang goyangan si namanya kendaraan bawa kemasan, sehingga apa yang terjadi kerugian bagi bosnya. Karena apa, mementingkan ekonomi awal tapi dampaknya akan banyak overhead ya. Oke. Dus udah, lead udah, sedotan. Ingat, sedotan jangan yang murah, cari yang kalau dia tuh masukin ke dalam pasnya dan dia langsung masuk. Jangan penyok ketika dia dimasukin. Ada lagi selain itu dus udah, cup udah, apalagi lakban udah, cup udah semua. Nah, semuanya itu diangkat. Saya kemarin pernah ada mungkin di website di sekitar 170 juta ke bawah. Ya. Nilai itu tuh silahkan cek ya.
sudah biaya pengiriman, sikapnya kalau kemarin itu satu engkel ya maaf 200 bubok ya maaf ya. Tadi rumusnya yang tadi double, sekarang yang engkel yang saya hitungan tadi 100 hampir mirip 170 juta. Yaitu bisa satu engkel itu bisa isinya 210 box. Satu boxnya dulu mah 3.600 ya isinya. Nanti ketika kalikan itu harga profisnya. Udah cukup ya, itu baru bahan baku. Mesin cup, saya akan bahas nih mesin cup. Silakan Anda mau beli yang Cina silakan, mau yang lokal silakan. Karena nilai lokal biasanya lebih mahal. Kenapa? Ada di konten sebelumnya ya. Karena beda semua. Nanti juga Pak Aris akan kita undang juga ke bengkel saya. Apa sih yang membedakan produk Cina dan lokal? Bahasanya begini. Anda mau murah silakan. Karena juga Cina juga baik, lokal juga baik, jadi saya tidak semua yang menjelekkan. Karena Pak ada nilai, ada harga, orang pun juga udah nilai. Nah setelah itu buktikan nanti lapangan. Seperti contoh, ketika matresnya yang mesin Cina itu cetakan, yang ini di press. Apa bedanya press? Kalau hentakan panas terus dia akan tidak bergelombang. Yang bergelombang akan berdampak apa? Kelitnya nanti bocor. Dengan lifetime tidak atas 5 tahun ke atas lah. Enggak mungkin 1 tahun langsung pada bocor, enggak. Karena apa? Gerakan itu kan nanti juga si ini panas dengan hentakan. Kalau press dengan cetakan itu beda kekuatannya. Nah, selain itu juga elektriknya beda, bodinya juga beda. Kemudian sistem kerja dari rejectnya beda. Kalau Cina dia diputarnya dengan tenaga puli yang di bawah. Tapi kalau yang lokal boleh lihat nanti di pabrik dia sejajar dengan posisi rejectnya si lead yang akan diputar, dia dapat dia akan fungsinya untuk menarik lebih cepat sehingga kecepatan itu berpengaruh. Gitu. Oke, lokal udah, Cina udah. Ada pertanyaan lain? Kalau kebetulan kan ini kita di sini kan adalah salah satu organisasi Islam yang cukup besar lah di Kerawang. Ya. Dan organisasi tersebut kan pasti di komunitasnya butuh air minum. Ya. Nah, ini yang kita memang dilihatkan untuk ke situ menjadi produk lokal sebenarnya. Ya. Kita di sini masih ada beberapa produk lokal, cuma bukan miliknya organisasi kita, kan bukan organisasi setempat kayak di komunitas. Ya mungkin bahasanya begini ya, saya akan rapikan lah ya. Pak, ketika kita punya komunitas secara ideologi sama, kepentingan sama, bagaimana kita menyikapi supaya dari kita untuk kita. Nah inilah saya ingin menekankan ke pebisnis bahwa kalau bukan kita yang beli dari lokal, siapa yang mau bahasanya peduli oleh diri kita sendiri dan rakyat itu sendiri, itu enggak? Karena apa? Contoh, bagaimana mau maju ekonomi kalau kita main detail, senang main buatan ini, sedangkan Indonesia nggak dibanggain. Padahal buatan Indonesia silakan cek sekarang, betul nggak? Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak terkena di luar karena apa? Kita tidak dihargai itunya, keilmuannya, dan tidak juga di bahasanya didongkrak oleh para investor. Nah, maka dari konten ini saya juga silakan barangkali dari investor ini tertarik. Ini Pak Aris punya potensi, kalau organisasi NU-nya ada. Kemudian dia punya juga komunitas yang memang dibutuhkan, kondisi alam ada, air bakunya, yang modal juga sedikit. Nah ini permasalahan barangkali ingin berkolaborasi ya, silakan nanti lewat saya dulu, nanti akan kita bekerja sama untuk apa? Membangun dari kita untuk kita, sehingga apa? Kita tidak terus menerus mengandalkan dari orang lain, tapi kita sendiri, komunitas kita sendiri. Kenapa? Tapi kita juga harus ikuti aturan main, yaitu produknya harus yang istilahnya notabene mengikuti lah SNI-nya gitu. Ya. Oke, jelas ya? Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Ada pertanyaan lain? Sementara ini sudah cukup karena kita sudah intens lama sebenarnya lewat WA, lewat telepon dan segala macam. Dari 2 tahun yang lalu kita sudah pernah menjalin komunikasi, bahkan kita juga
sempat ke workshopnya beliau di Tangerang, Ya. lihat beberapa mesin waktu Ya. itu, Ya. bisa betul-betul berkolaborasi untuk Ya. disupport ya Pak Firdaus ya. Siap, siap. Disupport teknikalnya khususnya kami Ya. masih belum inilah Ya. belum expert di bidang itu. Gitu. Oke, untuk tambahan saya untuk para pebisnis yang istilahnya punya anggaran di bawah 500, saya rasa jangan berkecil hati karena bukan uang yang menjadi segalanya, tapi kitalah yang membuat segalanya, gitu ya. Jadi bentuklah pola pikir gitu, jangan uang segalanya, tapi kita yang membuat segalanya. Apa? Pola pikir kita harus dibetulkan dulu, Ya. dibenerin. Ya. Satu, jangan egois. Hidup tidak bisa sendiri, ajak orang lain. Jangan ingin kaya sendiri, ajak orang lain juga harus kaya. Ya. Jadi kaya bersama-sama. Artinya bukan berarti apa? Ini orientisnya bukan profit making semata, tapi ada unsur ibadahnya. Ajak orang. Orang yang berdiri ajak karena dia juga perlu profit. Nih silakan ya hubungi. Nah, seperti itu kan. Itu bahasanya sinergi kan. Ya, betul. Tapi maaf, ini bukan namanya promosi. Ini bahasa mau nggak sinergi? Iya. Karena kalau sinergi itu kekuatan lemah satu ditambah lemah satu ditambah lemah satu, bukan tambah dengan lemah. Wah, takut berani kan? Iya. Itulah rumus. Mudah-mudahan setuju apa yang barusan kita uraikan dan menjadi inspirasi, Terima kasih. motivasi, dan Anda menjadi berproduksi dan sukses selalu. Terima kasih atas waktunya dengan Pak Haris. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.